Sabrina dan partner belajar saya Fatia. Saya Fidra. Nah, kami di sini sebagai network engineer akan ditugaskan mengkoneksikan jaringan dari kantor pusat Jakarta ke data center di Surabaya. Dan jaringan yang kami koneksikan ini dibagi menjadi beberapa area. Nah, itu tugas. Jadi setiap network engineer dibagi menjadi beberapa tugas dan disiapkan area-areanya. Saya juga akan bertugas di area satunya. Dan sedangkan saya dan Kak Sabrina akan bertugas di area 0. Nah, jadi Simak aja videonya. Nah, kali ini saya akan melanjutkan pengerjaan di area 0. Kali ini kita akan mengaktifkan dulu R1-nya, port statusnya di onin dulu. Kita masuk ke R1. Ini kita mau hapus dulu VLAN-nya yang dari sebelumnya, yang router on stick untuk dari yang untuk ke PDN, MGT sama ke IT, karena itu kita sudah tidak perlukan lagi. Jadi kita mau buat baru lagi. Nih kita mau buat interface baru untuk ke koneksi ke R2 nya. Lalu kita akan bikin juga IP DHCP pool untuk VLAN yang ke PDN, dari PDN. Dengan IP networknya yang segmennya 10 seperti yang sebelumnya juga. Lalu kasih juga default routernya. Nah, DNS yang diberikan juga ke arah web server. Itu default routernya yang .254 itu dari default router cadangan yang HSRP yang dibuat sebelumnya. Jadi yang belakangnya 10.1 itu tidak digunakan. Itu kita buat juga yang buat MGT-nya dengan
IP networknya itu seperti yang sebelumnya, yang segmennya 20 sama subnet masknya juga. Default routernya itu yang HSRP yang cadangan kemarin, yang sebelumnya. Lalu kasih juga nanti DNS-nya yang mengarah ke web server. Nah, kita tambahin juga nanti ini IP DHCP excluded address buat IP static kayak printer, server, dan lain-lain juga. Yang buat PDN sama MGT-nya juga. Nah, kita nggak perlu router RIP karena mau kita ganti pakai router OSPF. Jadi kita hapus aja. Excluded address DHCP dari router OnStick VLAN sebelumnya yang sampai IT itu. Jadi ini kita mau hapus karena kita udah nggak butuhin lagi. Di bawahnya itu kan udah masuk tuh DHCP excludednya yang dari kita buat sebelum yang kita buat tadi. Nah, jadi nanti nih tinggal kita copy aja terus kita paste buat kita hapus. Nah, itu IP DHCP pool yang VLAN 10 sampai 30-nya juga ikut dihapus. Next ya kita buat interface yang GI02 yang dari switch 1
switch DS2 ke R1 nya itu. Kita no shot buat kita aktifin, masukin IP address juga. Nah, tuh habis kita simpen, kita buat router OSPF-nya. Kita masukin IP networknya. Jadi yang dari switch DS1 di area 2. Terus masukin juga yang dari switch DS2, itu IP-nya dari area 2. Karena yang dari PDN MGT yang itu tuh sampai ke switch DS itu masuknya ke area 2. Nah, tapi area 0 itu juga si switch-nya ini juga switch DS-nya itu juga termasuk area 0 juga tuh, yang kalau dia mengarah ke R1-nya. Itu di saya ada sedikit kesalahan input. Jadi tuh yang kita memasukin itu networknya 2 dari area 2, yaitu yang dari switch DS1 sama switch DS2. Lalu yang di area 0 itu yang 12 0 itu buat area 0, karena dia yang mengarah dari R1 ke R2 sama yang mengarah dari R1 ke R3 itu masuk area 0 sama networknya si router 1 itu. Lalu kita pindahin konsolnya ke switch DS1. Kita buka terminal lagi. Nah, di sini kita mau buat router OSPF-nya itu mulainya dari komen IP routing dulu, ini harusnya. Oke. Baru bisa. Ini kita mau buat router OSPF. Kita masukin IP networknya, yang dia tuh antar dari SW DS1 sama SW DS2. Terus masukin juga yang IP networknya yang SW DS1 yang 10 itu. Dia masih termasuk area 2 ya. Ini kita juga tambahin IP networknya yang dari VLAN 10 sama VLAN 20. Jadi dia bisa lewat.
kita pindahin konsolnya ke SWDS2. Buka lagi terminalnya. Kita masuk lagi untuk membuat router OSPF di SWDS2. Kita masukin lagi yang jalur antara SWDS1 sama SWDS2 nya, itu IP networknya yang 21.21.21.0. Nah, yang itu lalu IP networknya dari switch DS2 nya juga kita masukin 20.20.20.0. Nah, lalu jangan lupa juga masukin IP networknya dari yang VLAN 10. Ini cepetan nggak sempet input. Yang 10, yang VLAN 10 sama yang VLAN 20 kita masukin. Nah, ini kita masukin command log adjacency changes. Ini sebenarnya tujuannya buat nge-monitor SPF-nya. Jadi kayak tetanggaan gitu kan, karena si SWDS1 kan tetanggaan sama SWDS2. Nah, jadi tuh dia buat nge-monitor hubungan antar si switch keduanya itu. Kayaknya lupa ya, di SWD1 lupa masukin tadi yang log adjacency changes itu. Jadi kita masuk dulu deh biar kita bisa masukin. Kita masuk dulu ke bagian router OSPF nya dulu, dimulai dari situ biar masuk config routernya. Terus langsung input log adjacency changes-nya.
Ya pokoknya seperti biasa, habis masukin komennya jangan lupa 2R buat simpen. Lalu kita ke switch akses 1 terminalnya, kita hubungin tadi dari IT1 sama yang itu ke konsol. Nah, ini kita mau buat ulang interface yang port 1 sama 2 sama 3 sama 4 itu mau kita buat lagi untuk VLAN 10 sama 20. 30 nya nggak perlu ya, karena kan si IT nya kita udah nggak perlu lagi VLAN 30 nya. Nah, itu kita percepat aja dianya biar sambungan VLAN-nya yang PPDN sama MGT bisa cepet kesambung. Next kita mau cek IP DHCP nya dulu. Nah, ternyata gateway sama DNS nya belum keluar tuh. Coba kita ulang ya. Nah, itu yang MGT ternyata juga belum keluar gateway sama DNS servernya. Jadi nanti coba kita cek ulang ya, apakah VLAN-nya itu dia udah masuk sama yang tadi settingan DNS sama gateway-nya. Nah, kalau gitu kita masukin ulang aja deh IP DHCP pool-nya. Ini coba yang MGT default router. Ini default router nih gateway cadangan 254 ya. Nah, ini kita coba cek ulang lagi DHCP-nya udah masuk apa belum.
Jadi kadang-kadang bisa kalau belum keluar tuh save dulu aja, terus keluar lagi, terus masuk lagi sih. Nah, yang PDN 2 sampai ke MGT semuanya coba kita cek udah keluar belum, DHCP nya, gateway sama DNS nya udah keluar belum. Tapi ini sejauh ini sudah keluar semua ya. Nah, kita lanjut untuk ke R2 nya. Ini kita hapus router RIP-nya karena kita mau pakai OSPF. Ya, router RIP yang kita mau hapus tuh yang dari sebelumnya itu, yang dari VLAN 10 sampai VLAN 30. Nah, habis itu kita bakal ganti ke router OSPF. Nah, network yang kita masukin itu dari yang router 1 ke router 2 terus ke router 4 yang bagian atasnya dulu. Karena kita di router 2. Oke. Sama sekalian IP networknya router 2-nya yang 2.2.2.2 itu. Nah, untuk di R2 ini semuanya di area 0 ya. Nah, kita simpen, habis itu ntar nah, kalau R2 cukup di situ, kita pindah langsung set router SPF ke R3.
Ini kita mau hapus dulu router RIP yang sebelumnya di R3 itu, kita ganti ke SPF juga. Nah, ini jalurnya kita kan dari R3 dari R1 ke R3, R3 ke R4, terus sama IP networknya R3. Nah, next kita kita config ke R4 nya router SPF nya. Kita pindahin konsol tadi ya. Kita lanjut. Nah, router RIP nya juga jangan lupa dihapus karena kita mau ganti ke SPF. Nah, terus IP networknya ini kita mau ngarah ke web server ya, jadi itu dulu kita masukin subnet masknya juga ya. Kalau yang R4 ini sampai ke web server TFT server itu masuknya jadi ke area 1. Kita TFT server kan segmen 50, terus ini apa sih namanya, jalur dari R2 ke R4 IP networknya kita masukin. Terusannya itu yang dari R3 ke R4. Terus sama IP network di router 4-nya.
Oh ya, kita ngesetnya dia itu sebagai passive interface karena yang di R2 nya itu udah kita kasih mode aktif. Nah, jangan lupa juga untuk log adjacency changes untuk koneksi hubungan antar routernya. Lalu kita coba trace jalurnya dari PDN1 ke web server. PDN dari PDN1 switch DS1 R1 R2 loncat ke web server. Terus cobain yang kedua kali. Ini dari PDN1 ke switch DS2 R1 R2 loncat aneh 3 ke 4. Coba kita MGT2 nih. Kita cobain MGT2. Dari MGT2 loncatnya aneh nih. 1324 ngaco. Coba kita ulang. 10 12 24 40 10. Ini baru nih agak bener nih. Dari R1 ke R2 ke 4 terus langsung ke web server dari switch DS1. Nah, kita coba cek ulang PDN trace lagi. Sebelumnya request timeout. Nah, kita ulang sebentar. Oh, ini 10 13 34 40 ya, ini dia lewatnya dari R1 dari switch D1 R1 R3 ke R4, berarti lewat atas. Coba kalau misalnya kita putus nih dari switch DS1 ke R1 nya, dia bakal masuk lewat bawah nggak tuh? Itu kelihatan lihat dia lewat switch DS2 20 20 21 terus ke R1 ke R, tapi ini loncat ke R1 R2 3 4. Harusnya dia dari R1 R2 R2 ke R4 sih, cuma nanti bisa kita cek lagi deh. Oke teman-teman, sampai jumpa di videoku berikutnya.